Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang fenomena bagaimana krisis adab dan makna ilmu di sekolah pada era modern. Saya mulai dengan dua pertanyaan sederhana. Kenapa sekarang kita sering melihat siswa berani melawan guru? Dan kenapa banyak siswa belajar itu hanya untuk mendapatkan nilai? Kalau kita pikir, sebenarnya tidak ada yang kurang dari sistem secara fisik. Sekolah ada, guru ada, bahkan akses terhadap ilmu semakin mudah. Apalagi diakses teknologi yang semakin maju. Tapi yang mulai hilang justru sesuatu yang paling mendasar, yaitu adab. Jadi, masalahnya bukan pada ketersediaan ilmu, tetapi pada bagaimana ilmu itu dipahami dan dijalankan. Secara ideal, pendidikan itu tidak hanya membentuk kecerdasan, tapi juga membentuk karakter dan adab. Nah, artinya siswa tidak hanya tahu banyak hal, tetapi juga tahu bagaimana bersikap dan menggunakan ilmunya dengan benar. Namun dalam realitanya, pendidikan saat ini lebih banyak berfokus pada nilai akademik. Siswa didorong untuk mendapatkan angka tertinggi, tetapi kurang diarahkan untuk memahami dan mengamalkan ilmu. Nah, hal ini terlihat dari dua hal utama. Pertama, hasil PISA Indonesia yang masih rendah, yang menunjukkan bahwa siswa kesulitan memahami dan menganalisis informasi. Nah, yang kedua, meningkatnya kasus siswa yang tidak menghormati guru. Nah, dua hal ini kalau kita hubungkan menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih dalam, yaitu krisis makna ilmu dan adab dalam pendidikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus nyata. Fenomena ini bukan sekedar hanya teori saja, tetapi benar-benar terjadi di lapangan. Nah, contohnya kita lihat di Purwakarta, di mana siswa mengejek guru di dalam kelas, bahkan direkam dan disebarkan. Nah, kemudian di Aceh terjadi kasus siswi yang sampai melakukan tindakan fisik terhadap gurunya sendiri. Nah, kemudian di Jambi terjadi konflik antara siswa dan guru yang menunjukkan adanya keretakan hubungan dalam pendidikan. Nah, kalau kita lihat satu persatu, mungkin terlihat seperti kejadian biasa saja. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini menunjukkan sebuah pola. Artinya, ini bukan sekedar kesalahan individu, melainkan indikasi bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Dan disinilah letak masalah utamanya, yaitu hilangnya adab dan berubahnya makna pada pendidikan. Nah, kalau kita tadi lihat dari sisi kasus, sekarang kita lihat dari data. Berdasarkan hasil PISA, skor literasi Indonesia berada di sekitar 359, sementara rata-rata negara OECD berada di sekitar 476. Perbedaan ini cukup jauh dan ini bukan sekedar angka. Ini menunjukkan bahwa banyak siswa kita masih kesulitan memahami dan menganalisis informasi secara mendalam. Artinya, proses belajar yang terjadi masih cenderung bersifat hafalan, bukan pemahaman. Jadi, siswa mungkin bisa menjawab soal, tapi belum tentu benar-benar memahami apa yang dipelajari. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Islam, ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi sarana untuk membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Artinya, ilmu itu seharusnya berdampak pada perilaku. Namun, dalam realitas sekarang, ilmu sering dipandang sebagai alat untuk mendapatkan nilai atau lulus ujian. Akibatnya, siswa belajar bukan untuk memahami, tetapi untuk memenuhi tuntutan akademik. Disinilah terjadi perubahan makna. Ilmu yang seharusnya membentuk manusia berubah menjadi sekedar alat untuk mencapai nilai. Dan inilah yang menjadi inti dari krisis makna ilmu dalam pendidikan modern. Dalam Islam, proses belajar itu seharusnya melibatkan dua hal, yaitu akal dan wahyu. Akal digunakan untuk berpikir dan memahami, sedangkan wahyu menjadi pedoman dalam menentukan nilai dan arah. Namun dalam praktik pendidikan saat ini, akal seringkali hanya digunakan untuk menghafal, bukan untuk memahami secara mendalam. Di sisi lain, nilai-nilai spiritual yang bersumber dari wahyu juga tidak banyak diintegrasikan dalam pembelajaran. Akibatnya, ilmu yang diperoleh menjadi dangkal, tidak memiliki kedalaman makna, dan tidak membentuk karakter. Jadi bukan berarti siswa tidak belajar, tetapi cara belajarnya tidak menghasilkan pemahaman yang utuh. Dari kondisi tersebut muncul berbagai dampak yang cukup serius. Yang pertama,
pemahaman siswa menjadi dangkal karena belajar hanya sebatas hafalan. Yang kedua, hilangnya rasa hormat terhadap guru yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pendidikan. Yang ketiga, muncul budaya instan di mana siswa lebih memilih cara cepat daripada memahami proses. Dan keempat, meningkatnya perilaku tidak jujur seperti plagiarisme dan mencontek. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang lemah secara karakter, meskipun secara akademik terlihat baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah yang menyentuh aspek nilai, sikap, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Pertama, integrasi nilai Islam dalam pembelajaran, artinya ilmu tidak hanya diajarkan secara konsep, tetapi juga dikaitkan dengan nilai dan makna kehidupan, sehingga siswa memahami tujuan dari ilmu tersebut. Kedua, penanaman adab sebagai fondasi pendidikan. Adab juga harus menjadi bagian utama dalam proses belajar, bukan hanya tambahan. Ini bisa dilakukan melalui pembiasaan sikap dan keteladanan guru. Ketiga, perubahan sistem pendidikan. Sistem perlu diarahkan pada pemahaman dan proses belajar, bukan hanya pada nilai. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengajar angka, tetapi benar-benar memahami dan mengamalkan ilmu. Nah, jika ketiga hal tadi dilakukan secara bersamaan, maka pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga manusia yang memiliki karakter dan arah hidup yang jelas. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa permasalahan pendidikan saat ini bukan terletak pada kurangnya ilmu. Akses terhadap pendidikan semakin luas, sumber belajar yang semakin banyak, dan fasilitas pendidikan yang terus berkembang. Namun yang menjadi persoalan utama ialah hilangnya makna ilmu itu sendiri, serta tidak ditanamkannya adab dalam proses pembelajaran. Akibatnya, ilmu tidak lagi membentuk manusia, tetapi hanya menjadi alat untuk mencapai nilai akademik, sehingga dapat disimpulkan bahwa krisis pendidikan yang terjadi saat ini bukan krisis pengetahuan, melainkan krisis makna dan adab dalam ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.